Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sungguh berharap kita semua tetap berada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan juga penuh pengharapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya mari kita bersatu dalam doa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang empunya kerajaan sorga, yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk kami menikmati anugerah Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang Engkau berikan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Pada hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan terlebih hidup kami diberkati, diubahkan, dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam tuntunan Roh-Mu, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13-17 yang menyatakan, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut, dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jikalau hal itu dikehendaki oleh Allah, daripada menderita karena berbuat jahat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang mau menderita? Tentu tidak ada orang yang mau hidupnya menderita. Semua punya mimpi, harapan, kerinduan, cita-cita bahagia. Contohnya saja kalau saya tanya pasangan-pasangan baru ya, mau menikah, maunya keluarga yang seperti apa? Salah satunya katanya mau jadi keluarga yang bahagia seperti apa, dan seterusnya. Tapi dari situ saja, ketika seseorang ingin memasuki satu fase baru dalam kehidupan, mereka maunya bahagia. Gak ada orang yang maunya menikah untuk menderita, masuk fase baru dalam kehidupannya untuk menderita. Gak ada ya. Tetapi ada kalanya orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, dia harus menerima satu kondisi dalam tanda kutip penderitaan ya. Penderitaan karena mengikut Kristus, penderitaan karena memperjuangkan kebenaran, penderitaan karena mempertahankan kebenaran yang adalah standar kehidupannya ya. Ada orang-orang yang harus menerima konsekuensi, bukan hanya difitnah, bukan hanya dimusuhi, tetapi harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan kebenaran. Contohnya para martir ya. Martir pertama di dalam Alkitab yaitu Stefanus ya, bagaimana dia rela menderita, mati karena mempertahankan kebenaran, yaitu firman Tuhan, mempertahankan diri untuk memberitakan Injil ya. Demi pemberitaan Injil maka dia kehilangan nyawanya. Itu sebuah penderitaan, konsekuensi yang diterima karena memperjuangkan kebenaran. Dan firman Tuhan pada hari ini oleh penulis 1 Petrus juga diberitakan kepada para orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan, mereka yang berada di menjadi pendatang di satu wilayah,
menjadi orang asing di satu wilayah, dikucilkan, difitnah, dijauhi, dimusuhi karena kebenaran di dalam Yesus Kristus yang ada pada diri mereka. Penulis 1 Petrus ini mengingatkan agar mereka tetap berbahagia, gitu ya, tetap sabar, tetap memiliki, dikatakan di sini, hati yang lemah lembut, ya, memiliki sikap yang hormat, memiliki hati nurani yang murni, tulus dalam bersikap walaupun difitnah, walaupun menderita karena mengikut Yesus Kristus. Malah dikatakan oleh penulis 1 Petrus ini adalah lebih baik kamu menderita karena kebenaran atau karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Memang satu nilai yang disampaikan oleh penulis 1 Petrus ini agak dalam tanda kutip tidak normal, ya, tidak sesuai dengan keinginan banyak orang pada umumnya. Tetapi begitulah orang yang hidup di dalam Kristus, ya. Ada kalanya kebenaran yang kita perjuangkan itu tidak sama dengan nilai kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita memperjuangkan hal-hal yang benar, yang baik, ada kalanya kita harus menderita. Contoh kecilnya sebagai orang tua, gitu. Ketika kita ingin mendidik anak kita di dalam kebenaran, dalam aturan, gitu, kadang-kadang kita harus menggunakan ketegasan, ya, ketegasan, apalagi kalau anak-anak itu tidak mau dengar-dengaran. Dan ketika kita melakukan ketegasan, sebenarnya dalam hati mungkin kita menderita karena kita melakukan sesuatu yang keras kepada anak yang kita kasihi. Tetapi jika itu diperlukan, ya kita harus melakukannya. Begitu. Tentu ketegasan itu harus dengan hati nurani yang murni, lemah lembut, dan juga dikatakan di sini harus dengan hormat, gitu ya. Menyatakan kebenaran itu. Dan contoh yang lain lagi, mentor saya pernah berkata, kalau kamu jadi seorang pendeta, kamu harus berjuang untuk melakukan yang baik, yang benar. Sebab kalau kamu melakukan yang baik dan benar saja, itu bisa dibenci oleh orang, apalagi kalau kamu melakukan yang jahat. Nasihat itu selalu terngiang di dalam pikiran saya dan dalam langkah-langkah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Sebab sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, ketika kita berupaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, yang dipahami, belum tentu bisa diterima dengan mudah oleh jemaat, belum tentu bisa dipahami oleh jemaat, belum tentu standar kebenaran di dalam firman Tuhan ini menjadi standar kebenaran yang sama yang dipercayai oleh jemaat. Walau sebenarnya seharusnya sama, bisa sama, tetapi pemahaman, pengertian, pengetahuan seseorang membuat implementasinya berbeda, prakteknya jadi berbeda masing-masing. Dan itu menjadi satu tantangan, ya. Mungkin tidak terjadi penderitaan secara fisik, tetapi ada kalanya ya kita harus sabar, begitu ya, memahami, mengerti orang lain yang belum dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Di sisi yang lain juga, contoh yang lain, misalnya kalau waktu saya mengajar teman-teman katekisasi, ya, mereka kalau datang ke pastori untuk katekisasi sering naik motor nggak pakai helm, ya, Bapak Ibu. Ini saya mau ingetin aja kepada orang tuanya supaya belikan helm anak-anaknya. Nanti kalau sudah celaka, sudah jatuh, sudah
mempengaruhi kepalanya kalau jatuh dari motor, baru Bapak Ibu menyesal, kan gitu. Nah, kadang-kadang saya menyampaikan kebenaran, ayo mana helmnya, kalau mau naik motor kemanapun jauh dekat harus pakai helm. Itu bukan untuk kepentingan saya gitu ya, tetapi untuk kepentingan mereka sebagai remaja. Kadang saya memperjuangkan kebenaran supaya sebagai anak-anak Tuhan, mereka memberlakukan firman Tuhan itu sebagai seorang yang taat juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya sangat sulit, karena banyak dari mereka yang orang dekat aja kak, nggak usah lah pakai helm. Ya mungkin karena orang tuanya juga demikian, nggak pakai helm. Nah, firman Tuhan di sini mau ingatkan bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, ada kalanya memang kita harus sabar dalam menjalani hidup sebagai orang-orang yang dipilih dan dikuduskan Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Kadang nilai kebenaran yang kita miliki ya, tidak sama dengan kebenaran yang dimiliki oleh orang lain, sehingga itu menyebabkan adanya perdebatan, perbedaan pandangan, dan memang hari ke hari, waktu ke waktu harus berupaya untuk menemukan kebenaran yang sama gitu ya, sehingga tidak terjadi pertentangan. Namun di sisi lain, dalam proses perjuangan itu maka akan menerima konsekuensi penderitaan. Alkitab menyatakan bahwa ketika seseorang mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, memang konsekuensinya adalah salah satunya adalah mengalami penderitaan. Ya. Salah satunya seperti para nabi, ya, yang mendapatkan ancaman dari para raja, ya. Lalu minggu lalu kita belajar tentang Daniel, ya. Ketika dia memperjuangkan kebenaran, maka ada saja tantangannya, ada penderitaan dialami. Rasul Paulus, ketika dia berjuang untuk hidup benar, ikut Tuhan Yesus, ternyata dia harus dipenjara. Padahal dulu dia yang memenjara, yang membunuh orang-orang yang ikut Yesus Kristus, dan akhirnya dia harus mengalami itu juga. Dan bagaimana dengan kita? Ada kalanya memang kita harus menerima konsekuensi penderitaan karena berjuang demi kebenaran. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk menyatakan kebenaran, karena pasti apa yang kita tabur gak akan pernah sia-sia. Apa yang kita nyatakan tidak akan pernah tidak berguna, ya, tetapi akan tetap berguna, akan bermakna. Mungkin bukan sekarang, tetapi nanti. Contohnya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dia menderita dengan sabar, dengan penuh kesabaran, dan penderitaan yang dialami itu menghadirkan kehidupan yang kekal bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh umat manusia. Kehidupan itu Dia berikan setelah melewati penderitaan yang besar, yang luar biasa, agar kebenaran itu bisa dirasakan oleh semua orang. Dan Yesus berbahagia. Mungkin saudara mengatakan, iya kan Tuhan Yesus, dia kan Tuhan, saya cuma manusia. Tetapi saya yakin bahwa Roh Kudus Tuhan ada pada diri kita. Roh Kudus Tuhan memampukan kita. Oleh karenanya jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan, walaupun kita harus menerima konsekuensi penderitaan. Sebab Tuhan yang memampukan. Dan nantikanlah buah dari kebaikan yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita.